Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu saham yang di-request oleh teman-teman channel ini, yaitu saham BNGA, Bank Simbi Niaga. Ada beberapa saham yang sudah masuk juga di requestan. Kita cicil pelan-pelan untuk konten-konten selanjutnya. Dan seperti biasa sebelum lanjut, disclaimer on dulu teman-teman investor. Sifatnya investment research, lakukan analisa kalian sendiri, dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Meskipun ini analisa saham by request, tapi saya juga punya sudut pandang dan saya kasih tuliskan di sini gitu ya, bahwa saya melihat BNG itu sebagai salah satu rising banking bank buku 4 ya, dengan statistik 3 tahun terakhir sahamnya diapresiasi 75%. Sempat naik di atas 2000 pada tahun ini gitu ya, tapi kemudian dia turun dan year to date-nya baru minus 4% saja sebenarnya. Apakah ini time to buy? Kita coba bahas sepanjang video kali ini. BNG adalah salah satu bank buku 4 gitu ya. Dengan mereka sekarang punya modal intinya di 45 triliun, bank terbesar ke-7 di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat atau compare dari sisi bank swasta, maka bank BNG ini, Bank Niaga ini adalah bank dengan total aset terbesar compare ke BDMN ya, Bank Danamon, OCBC, SNSP, atau dengan Bank Permata. Dan Bank Simbi Niaga ini punya unit kerja konvensional dan syariah, jadi bisa memberikan opsi kepada pelanggan nasabah yang punya concern tertentu. Dari gambar ini saya melihat bagaimana CIMB Niaga itu sangat solid gitu ya. Operasional mereka sebagai sebuah bank swasta itu sudah di seluruh Indonesia begitu ya, terlepas dari area wilayah mereka di Asia Tenggara. Tetapi mereka punya 3.800 ATM, mungkin nggak sampai ke kecamatan-kecamatan, tapi di kabupaten saya, di kampung itu juga mereka ada dua ATM kalau nggak salah ya, dan kelihatannya rata seperti itu. Dan tren ATM kan sekarang semakin menurun dengan digital, mereka nanti juga ada statistik itu. Kalau dari sisi unit syariah, menurut saya juga sebagai bank swasta, unit syariahnya CIMB ini banyak digunakan gitu ya. Saya juga salah satu pengguna produk dari syariah produknya. Kemudian kalau misalkan untuk operasional yang lain, sampai kayak kita lihat total aset, kemudian total equity, ROE mereka yang dapat 14%, dengan total pembiayaan 212 triliun, menurut saya sih kinerja BNG ini impresif. Dan kalau kita spesifik di kuartal 1 2024 kemarin, kita ngelihat bahwa revenue-nya naik 9%, laba bersihnya naik 6%. Compare dengan beberapa bank BUMN, kinerja dari BNG ini relatif tidak sejalan gitu ya. Kalau bank BUMN, BBRI, BMRI pada turun net income-nya, BBNGA masih bisa tumbuh tipis gitu ya, 6%, dan ini menunjukkan kinerja konsisten mereka yang sudah terlihat di 3 tahun terakhir ini. Bahkan revenue tahun 2023 ini adalah hampir sedikit lagi gitu ya, beda puluhan miliar, menggeser all time high mereka yang sudah terjadi 2015 atau 9 tahun yang lalu gitu ya. Beberapa metrik perbankan yang bisa kita lihat, jumlah loan growth-nya juga menurut saya masih bagus, 11% sekian gitu ya, masih di double digit. Liquidity-nya, ya liquidity ini adalah impact dari customer deposit growth yang selama beberapa bulan terakhir dalam setahun menurun, kemudian melonjak. Kalau teman-teman pernah dengar atau berita gitu ya, bahwa dalam momen-momen saat ini bank-bank itu pada berebut likuiditas, dan salah satunya yang genjot adalah coba menawarkan deposit yang lebih atraktif. Impact-nya apa? Customer deposit growth-nya naik, deposit interest rate-nya pun naik karena rebutan likuiditas gitu ya. Ya itu salah satu strategi perbankan untuk bisa mengamankan dana pihak ketiga. Dan kalau kita lihat dari sisi NPL, seperti yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang, kalau ngomongin perbankan, kalau kita lihat NPL-nya si BNGA itu tumbuh tipis gitu ya. Saya kasih nilai merah tuh bukan berarti nggak bagus, tapi bukan kategori nggak bagus atau bagus gitu ya untuk yang merah ini, tapi lebih kepada ada kenaikan. Tapi kenaikan yang menurut saya masih dalam batas yang aman gitu ya. Semoga tidak jadi ambigu nih buat teman-teman. Jadi bukan indikatornya jadi buruk, tetapi masih oke kok, meskipun ini saya silangin karena idealnya gitu ya. Ini agak sedikit kurang ideal, tapi menurut saya tidak ada masalah atau concern di sana. Beberapa metrik perbankan lain kalau teman-teman kita ingin lihat, pertama yang paling coba kita spot adalah net interest margin, karena ini berkaitan dengan profitability gitu ya. Profitability BNGA turun 0,5 persenan ya, dari 4,52 di 2023 menjadi 3,97 gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat metrik yang lain, loan to deposit rasionya naik, mereka coba genjot ya. Dan ini tadi ya, NPL-nya, kita lihat yang net ya. NPL netnya naik dari 0,77 menjadi 0,79 atau naik sekitar 0,02%. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya perubahan yang terjadi, angka-angka ini menurut saya sangat kecil dan belum perlu menimbulkan concern yang berlebihan gitu. Beda cerita dengan BBRI karena BBRI itu kondisinya NPL-nya sudah di-adjust dan masih lebih dari threshold gitu. Tapi kita tidak menemukan ini di BNGA. Jadi hanya NPL yang naik tipis masih oke, RO-nya turun tipis juga masih oke. NIM-nya menurun, ya ini harus jadi concern, tapi ke depan saya rasa sih karena tadi ya faktor dari deposit growth-nya yang signifikan berebutan likuiditas. Di sisi lain kita lihat CKPN menurun, artinya BNGA melihat bahwa potensi adanya pinjaman-pinjaman yang berisiko, pembiayaan yang berisiko itu mulai menurun di awal tahun 2024 ini. Oke, kita lanjutkan ke metrik yang lain, ini yang CASA gitu ya. Kalau teman-teman lihat kita bandingkan antara saving account dibandingkan dengan time deposit itu kelihatan ya, 76 triliun sekian dengan 93. Jadi time deposit itu dana mahal kan, dana yang menyerap ini ya, menggunakan rate ya, menggunakan bunganya berapa persen. Semakin bunganya digedein karena mereka sedang berusaha untuk meningkatin DPK, maka ya tadi ya, mereka kan harus ngasih reward, ngasih 3-4% yang diberikan, bahkan tadi ada sampai 5% kepada nasabah yang setor duitnya di sana. Di sisi lain yang menarik dari BNGA ini menurut saya adalah digital movement gitu ya, yang akhirnya mengimprove efisiensi yang lebih bagus. Misalnya kalau teman-teman lihat adalah ini ya, reshaping branch dan jaringan ATM. Dimana kalau sebelumnya mereka punya 310 branch, sekarang jadi 304, ATM-nya berkurang sekitar ya 250-an unit dari 4.000-an jadi 3.800. Kenapa? Karena ATM itu cost-nya kan ada ya. Mereka harus bayar link-nya, mereka harus bayar maintenance dan lain-lain, dan berkurang digantikan dengan apa? Sebenarnya gantinya adalah dengan digitalisasi. Kalau pengguna SIMB itu kita kenal dengan aplikasi Okto Mobile namanya. Ya menurut saya itu bagus juga sih. Ya artinya saya ngelihat pengguna dari Okto itu makin banyak, dan aplikasi ini kelihatannya mulai bisa bersaing kalau secara wajah digital SIMB dengan Livin, Mandiri itu nggak kalah kalau menurut saya. Dari sisi expense kita juga ngelihat bagaimana perusahaan juga melakukan efisiensi di sana. Dari 2023 mereka punya expense sekitar 2,2 T sekian, mereka bisa turunkan 3,8%. Menurut saya itu juga langkah yang perlu diapresiasi untuk manajemen. Sekarang kita pindah ke valuasinya gitu ya. Jadi kemarin kan BNGA sempat 2.100 gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 mereka sempat di harga 500, itu rally sampai 2.000. Jadi sempat 4 kali lipat nih kalau di sini. Kalau pegang di harga 900 saja itu sudah bigger lebih sedikit kan kemarin. Tapi dengan adanya penurunan ini, SIMB sekarang mendekati ke min PI-nya lagi dalam 5 tahun, yaitu di harga 1.500. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang lain, min PI-nya SIMB itu kan sekarang PI-nya di 6,8 gitu ya. Kalau kita lihat bank-bank yang lain, ternyata kalau kita bicara bank swasta, ternyata market memberikan apresiasi yang nggak jauh-jauh beda dari harga sahamnya ya. BNGA 6,2, BDMN 6,8, NISP 6,4. Jadi mirip-mirip. Saya tambahkan BBNI di sini untuk perbandingan salah satu bank BUMN besar yang menurut saya lebih di bawah dibandingkan yang lain dan secara bisnis mirip-mirip sasarannya, yaitu BBNI. Dan BBNI sendiri PR-nya di 7,6, tapi kalau secara PBV baru kelihatan nih. BNGA terlihat lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan BDMN yang hanya 0,5 kali PBV dan NISP 0,7 kali PBV. Jadi secara valuasi di sisi PBV dibandingkan dengan bank-bank swasta lainnya, BNGA yang sedikit lebih mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan bank BUMN, lagi-lagi BBNI, kelihatan bahwa BNGA itu masih belum diapresiasi segitunya. Bahkan kalau kita lihat industrinya, PBV-nya 1,5 kali gitu ya. 1,5 kali itu hampir 2 kalinya lagi dari PBV BNGA saat ini ya. Jadi masih cukup jauh, tergantung teman-teman prefer benchmarknya ke industri, ke sektor, atau ke emiten-emiten terdekat. Dari sisi profit margin ya, BNGA itu mengalahkan gitu ya, outshine yang lain. NISP cukup bagus sih, 26% ya. BNGA sedikit lebih tinggi dari NISP, beda sekitar 2%-an di 28,7. Jadi net profit marginnya
baik sekali untuk BNGA. Dari sisi ROE, BNGA juga bagus gitu ya, 12,8, kalah tipis lagi NISP di bagian ROE. Kalau dari sisi dividen, BNGA justru yang paling atraktif, bahkan mengalahkan BBNI yang hanya ngasih 6,5%, dan BNGA ini bisa kasih 7,4%. Jadi kalau ada nasabah BNGA yang naruh duit untuk dapetin depositonya BNGA di 5%, dividen yieldnya BNGA itu justru ngasih 7% lebih tinggi dari depositonya BNGA gitu ya. Menarik ya. Apalagi kalau misalnya depositonya di bank selain BNGA yang mungkin hanya 3%-an, maka hampir 2 kali lipat depositonya BNGA. Nah, saya melihat tren dari emiten-emiten perbankan yang mulai royal terhadap dividen itu cukup bagus sih. Artinya ini memberikan opsi bagi orang-orang yang sudah mulai melek investasi, ada loh opsi untuk bisa nabungnya via sahamnya gitu ya, ketimbang depositonya. Jadi menurut saya dari sisi dividen BNGA atraktif sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, bagaimana kalau teman-teman investor tertarik untuk membeli saham ini? Seperti yang mungkin kalian sudah tahu karena saya sudah sering ulang-ulang gitu ya. Saya adalah tipikal investor yang investnya dengan cara beli bertahap atau beli cicil, beli santai gitu ya, instead of beli lamsam. Jadi kalau saya asumsikan menggunakan modal 10 juta, saya akan bagi 3 kali. Sehingga dengan bagi 3 kali ini, saya akan beli dengan format 3 juta, 4 juta, dan 3 juta. Total 10 juta, saya coba dapatkan harga yang menurut saya ideal untuk nge-hold BNGA ini. Di harga berapa? Menurut saya di harga 1.400 gitu ya. 1.400 kalau DPR dari BNGA-nya sama saja dengan yang tahun ini kita dapat, maka dividennya bakal makin besar. Dan kalau nanti harga dari capital potensi dari capital gain-nya makin tinggi, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk taking profit kalau dapat mungkin katakanlah 30-40% gitu ya dari emiten-emiten perbankan. Menurut saya itu juga ide yang cukup menarik. Jadi di harga 1.400 saya menilai ini harga yang cukup ideal untuk kita bisa hold BNGA. Tapi kalau teman-teman merasa kayak belum tentu kan, ya memang karena nggak ada yang tahu kan apakah nanti akan naik atau turun. Jadi strategi beli cicil itulah alasannya, karena saya nggak tahu apakah lanjut turun atau nanti ternyata tiba-tiba sentimennya berubah dan dia lanjut naik lagi gitu ya. Dari sisi risiko di sini kita sudah tadi lihat dari sisi keuangan, operational efficiency, data-data metrik perbankan, maka secara fundamental BNGA itu solid gitu ya. Nggak ada question selanjutan lah dari saya mengenai saham yang satu ini ya. Kalau dari sisi kompetisi dengan bank BUMN, kalau teman-teman yang concern, kita bisa ngeliat dengan 212 triliun pinjaman yang disalurkan, menurut saya sih sudah salah satu bukti bahwa emiten ini punya trust yang besar ya di market Indonesia saat ini. Dividennya atraktif. Tadi kalau misalkan apalagi dapat harga 1.400, 1.500, dividennya jelas makin gede. Kemudian dari sisi opportunity, kalau ingin mendapatkan harga 1.400, tentu saja kita harus tunggu gitu ya. Jadi opsinya ada tunggu atau beli cicil dan siapin cara. Tapi memang beli cicil itu tadi terakhir harganya harus sampai di 1.200 ya. Ya ini saya nggak tahu nih apakah akan ada di sini atau tidak. Tapi ya itu rencana saya, mungkin beda dengan teman-teman pandangannya gitu ya. Dari sisi operating efficiency juga BNGA bagus, khususnya masalah digital movement atau digital transformation yang menurut saya bagus sih BNGA gitu ya. Karena dengan semakin mereka efisien dari sisi digitalisasi, ya mereka akan banyak memangkas kos-kos dari sisi operasional. Itu dia teman-teman pembahasannya. Sudah sampai di halaman terakhir, di catatan akhir. Sebelum teman-teman lanjut, subscribe dulu, tekan loncengnya apalagi buat teman-teman yang baru ketemu channel ini. So, saya ngelihat secara umumnya dulu gitu ya, untuk menyimpulkan penurunan saham-saham Big Bank. Menurut saya penurunan dari saham-saham bank ini pasti menurut teman-teman juga sama gitu, akan menemukan sebuah titik opportunity gitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah BNGA, apalagi saham-saham perbankan itu kompak mulai memberikan dividen-dividen yang gede-gede. Bahkan manajemen BBRI itu state bahwa mereka itu ke depan bisa kasih DPR di atas 50-60%. Menurut saya wow, tapi juga wajar karena betapa mature-nya industri perbankan dan emiten-emiten perbankan tadi yang ngasih dividen di atas 5%. Dengan penurunan ini, BNGA hampir mampir ke min PI 5 tahunannya, yaitu di harga 1.500. Jadi harga saat ini nanggung, turun dikit lagi menurut saya oke untuk mulai cicil-cicil gitu ya. Nah kalau teman-teman melihat bahwa yang disorot oleh media sekarang kan adalah emiten-emiten perbankan gitu ya, hati-hati, tetap diversifikasi gitu ya.
saya sih bukan tipikal yang all in dan all di satu industri, jadi saya lebih suka diversifikasi. Ada saham-saham lain juga kok yang atraktif, jadi jangan misalkan diversifikasinya punya BPCA, BBRI, BMRI, BNGA, waduh ribet nanti ya bank semua. Terakhir, berapa harga wajarnya bang? Nah saya menilai 8,5 secara PI adalah area wajarnya BNGA. Jadi BNGA di 8,5 itu sekitaran 2.100 sampai 2.200. Ini menurut saya sudah wajar. Bahkan kalau di-compare dengan bank BUMN tuh belum setara nih. Mereka sudah pada di atasan 10 gitu ya. Dan saya nilai 8,5 sebagai target konservatif terdekat ya. Jadi nggak langsung kayak, wah nyamain dengan BBN ini di 11 kali PI gitu ya. Nggak, saya lebih suka konvensional aja, bertahap, nanti kita evaluasi lagi. Nah, 8,5 saja itu sama dengan BNGA di harga 2.100 sampai 2.200. Kalau kita dapat di harga 1.400 sampai 1.500, potensi capital gain-nya di angka 40%-an menurut saya nice. Apalagi kalau kita bisa dapat di harga tadi 1.400 sampai 1.500 dan di akhir tahun atau bahkan tahun depan ganti presiden, situasi ekonomi membaik, situasi global membaik, makro membaik, dan si geopolitik mereda, mungkin itu semua yang positif datang. Saya nggak heran kalau saham-saham perbankan itu akan seperti biasa ya, lead the way. Mereka lead duluan market, mendapatkan flow money dari foreign juga duluan, dan akhirnya harga sahamnya naik gitu. Saya nggak tahu itu terjadinya kapan, tapi yang udah begitu. Kalau sudah pasarnya tertekan, begitu recover, banking biasanya lead duluan. So, itu dia teman-teman pembahasan kali ini. Semoga memberikan insight buat teman-teman apalagi yang sudah nungguin dari pembahasan saham BNI kali ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini mau bahas apa lagi, tulis juga di kolom komentar supaya kita tabung dulu saham-saham untuk kita bahas di video-video selanjutnya. God bless you guys. Bye-bye.